Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Manda Haliza, Aris Indah Kurniawan, Devina Dwi, dan Farah Nabila. Kami di sini akan memaparkan materi etika bisnis, yaitu tentang etika produksi. Apa sih etika produksi itu? Etika produksi adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku perusahaan dalam proses produksi. Berikut merupakan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian aktivitas produksi, yang kedua fungsi aktivitas produksi, yang ketiga prinsip etika dalam aktivitas produksi dan penerapannya, yang keempat aktivitas filosofi aktivitas produksi, yang kelima peran etika produksi dalam keberlanjutan usaha, dan yang keenam adalah kasus dan pembahasannya. Pengertian aktivitas produksi yaitu kegiatan atau proses untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Produksi melibatkan pengolahan input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi output atau produk jadi yang kemudian dapat digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut Sukirno 2006, produksi adalah kegiatan yang bertujuan menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikutnya adalah fungsi aktivitas produksi. Secara garis besar, fungsi utama dari aktivitas produksi adalah menciptakan nilai guna pada suatu barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia, seperti menciptakan barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan nilai guna. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan daya saing. Adapun yang fungsi pertama adalah menciptakan barang dan jasa. Ini adalah fungsi paling mendasar. Aktivitas produksi mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan informasi menjadi output berupa barang fisik atau layanan yang dapat dikonsumsi atau digunakan. Contohnya, pabrik tekstil mengubah kapas menjadi kain, atau seorang guru memberikan layanan pendidikan. Dan yang kedua adalah meningkatkan nilai guna. Produksi tidak hanya menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga meningkatkan nilai guna dari suatu barang atau jasa. Ada beberapa jenis nilai guna yang ditingkatkan melalui produksi. Yang pertama, nilai guna bentuk, yaitu from utility, mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang lebih bermanfaat. Contohnya, kayu diubah menjadi kursi. Selanjutnya adalah nilai guna tempat atau place utility, membuat barang atau jasa tersedia di tempat yang dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya, mendistribusikan makanan kaleng ke berbagai supermarket. Nilai guna selanjutnya adalah nilai guna waktu, time utility, membuat barang atau jasa tersedia pada waktu yang tepat ketika dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya, layanan transportasi 24 jam. Nilai guna kepemilikan, ownership utility, memudahkan konsumen untuk memiliki dan menggunakan barang atau jasa tersebut. Contohnya, menjual mobil dengan opsi kredit. Fungsi yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan akhir dari aktivitas produksi adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan tersedianya barang dan jasa yang beragam, konsumen memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang keempat adalah menciptakan lapangan kerja. Proses produksi membutuhkan berbagai jenis tenaga kerja, mulai dari pekerjaan kasar hingga ahli. Dengan adanya aktivitas produksi, terciptalah lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima adalah meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas produksi menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi. Penjualan produk dan layanan ini menghasilkan pendapatan bagi perusahaan
yang pada akhirnya kontribusi pada pertumbuhan ekonomi selalu suatu wilayah atau negara. Yang keenam adalah mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi, perusahaan terus melakukan inovasi dan mengadopsi teknologi baru. Hal ini mendorong kemajuan teknologi secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya saing. Perusahaan yang mampu melakukan produksi secara efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi akan memiliki daya saing yang lebih baik di pasar. Selanjutnya ada prinsip etika dalam aktivitas produksi dan penerapannya. Beberapa prinsip etika yang mendasari aktivitas produksi yang bertanggung jawab meliputi: yang pertama ada kejujuran. Bersikap apa adanya sesuai fakta, situasi, dan kondisi sebenarnya. Ini mencakup kejujuran dalam perjanjian kontrak dan penawaran produk atau layanan. Yang kedua adalah otonomi, menunjukkan kemandirian, kebebasan mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakan tanpa tekanan atau paksaan. Yang ketiga adalah saling menguatkan, berusaha agar setiap tindakan dalam produksi memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Yang keempat adalah keadilan, bersikap adil terhadap semua pihak tanpa membeda-bedakan aspek ekonomi, hukum, dan lainnya. Yang kelima adalah kewajiban untuk tidak memaksa, tidak memanfaatkan keadaan emosional konsumen untuk mendorong pembelian. Yang keenam ada tanggung jawab sosial, peduli terhadap keadaan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam proses produksi. Yang ketujuh adalah kelestarian lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan menghindari tindakan yang merusak lingkungan. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan, mengutamakan kesehatan dan keselamatan pekerja serta konsumen dalam proses dan hasil produksi. Selanjutnya adalah kepatuhan hukum, mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait produksi. Penerapan prinsip-prinsip etika ini dalam praktik produksi dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, antara lain: 1. Penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, yaitu meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan mencari alternatif yang lebih berkelanjutan. Kedua, pengelolaan limbah dan polusi, mengurangi limbah produksi dan mencegah terjadinya polusi yang dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, jaminan kualitas dan keamanan produk, yaitu memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman digunakan dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang keempat, praktek ketenagakerjaan yang adil, yaitu memberikan upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta memperlakukan pekerja dengan hormat. 5. Transparansi informasi produk, yaitu memberikan informasi yang jujur dan akurat mengenai kandungan, cara penggunaan, dan potensi risiko produk. Yang keenam, pemasaran yang etis, yaitu menghindari iklan yang menyesatkan, manipulatif, atau mengeksploitasi konsumen. 7. Tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, yaitu melakukan kegiatan yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar area produksi. Dan yang ke-8 yaitu sertifikasi dan standarisasi, memperoleh sertifikasi seperti ISO 9000 dan ISO 14000 sebagai bukti komitmen terhadap praktik produksi yang bertanggung jawab. 9. Melakukan etika bagi karyawan, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan mengenai pentingnya etika dalam setiap tahapan produksi. Selanjutnya, aktivitas produksi secara filosofis.
Dalam kajian etika produksi, aktivitas produksi tidak hanya dipandang sebagai proses teknis untuk menghasilkan barang, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki dimensi filosofis, mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Produk apa yang dibuat? Pertimbangan yang mendasari pemilihan jenis produk yang akan dibuat perusahaan yang pertama, kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat. Kebutuhan masyarakat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang kedua, manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat. Manfaat positif bagi masyarakat artinya barang dan jasa yang diproduksi memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup. Kriteria dalam menetapkan barang atau jasa yang akan diproduksi yaitu etis, tercermin pada pemenuhan nilai sosial dan manfaat positif yang terdapat pada barang yang akan diproduksi. Ekonomi, tercermin pada benefit atau revenue yang diterima oleh perusahaan. Jenis produk apa yang dibuat? Dalam teori perusahaan, untuk menentukan jenis produk yang akan dibuat ditentukan oleh kebutuhan dari masyarakat dan manfaat bagi perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengamati dan mencermati dinamika masyarakat karena masyarakat berkembang secara alami dan faktor pengaruh lingkungan. Jika perusahaan menemukan apa, sedang, dan akan kebutuhan masyarakat, maka perusahaan memiliki peluang untuk memproduksi jenis barang ini. Selanjutnya ada apa alasan memproduksi. Suatu perusahaan ketika akan memproduksi suatu produknya memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah alasan ekonomi, yang kedua adalah alasan sosial dan kemanusiaan, dan yang ketiga adalah alasan politik. Alasan ekonomi, suatu perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di saat ada kebutuhan di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang menguntungkan dan mendapat penghasilan jika kebutuhan tersebut dipenuhi oleh perusahaan. Yang kedua ada alasan sosial dan kemanusiaan. Perusahaan wajib memproduksi barang-barang yang meningkatkan taraf hidup dan derajat kemanusiaan dan dilarang memproduksi barang yang merugikan serta dilarang memproduksi barang yang dapat menimbulkan permasalahan sosial yang negatif. Yang ketiga ada alasan politik. Barang yang diproduksi oleh perusahaan diharapkan berfungsi sebagai kehidupan stabilitas politik suatu negara di mana perusahaan itu didirikan. Selanjutnya, di mana diproduksi. Dalam plan location atau perencanaan lokasi suatu perusahaan untuk aktivitas produksi memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu apakah lokasi tersebut memiliki kemudahan untuk memperoleh supplier, bahan, dan alat produksi, bagaimana harga bahan baku di lokasi tersebut, dan apakah lokasi tersebut memiliki akses yang cukup efisien dan efektif untuk ke pasar. Yang terakhir ada kalkulasi seluruh biaya produksi yang paling menguntungkan baik permodalan, tenaga kerja, bahan baku, dan transportasi. Selain itu juga ada faktor bagaimana pengaruh perusahaan di lingkungan sekitar yang dipilih di seluruh aspek lingkungannya. Selanjutnya, berapa jumlah yang diproduksi? Jumlah produksi suatu perusahaan bergantung pada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu berpengaruh pada sarana prasarana yang dimiliki perusahaan, baik permodalan, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi lainnya yang dikuasai perusahaan. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat, kebutuhan ekonomi, dan pasar yang dikuasai, serta pembatasan hukum dan regulasi. Kapan diproduksi? Pedoman dalam menentukan kapan perusahaan akan memulai produksi melibatkan beberapa pertimbangan strategis dan operasional. Berikut adalah pedoman utamanya, yaitu permintaan pasar, ketersediaan sumber daya, kesiapan desain dan proses produksi, izin dan legalitas, kondisi keuangan perusahaan, kesiapan pemasaran dan distribusi, serta faktor musiman atau momentum strategis. Selanjutnya, bagaimana proses produksinya? Berikut adalah pedoman proses produksi yang sesuai dengan etika bisnis, yang menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan, yaitu yang pertama, transparansi dan kejujuran, yang kedua, menghormati hak tenaga kerja, yang ketiga, menjaga kualitas dan keamanan produk, yang keempat, ramah lingkungan, yang kelima, tidak merugikan pihak lain, yang keenam, keadilan sosial, dan yang terakhir, patuh terhadap hukum dan standar industri.
Selanjutnya adalah peran etika produksi dalam keberlanjutan usaha. A. Menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen, yaitu etika produksi yang baik, menciptakan produk yang jujur, berkualitas, dan aman. Misalnya tidak menggunakan bahan berbahaya atau memperkerjakan buruh anak, meningkatkan kepercayaan konsumen dan citra positif perusahaan. B. Mendukung kelestarian lingkungan, yaitu dengan menerapkan etika produksi, perusahaan mengurangi pencemaran, pengelolaan limbah secara benar, dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Ini penting untuk kesinambungan sumber daya di masa depan. C. Meningkatkan loyalitas karyawan dan stakeholder, yaitu etika produksi yang mencakup perlakuan adil terhadap pekerja, keselamatan kerja, dan upah layak yang mendorong produktivitas dan loyalitas. D. Mengurangi risiko hukum dan sosial. Dengan adanya praktik produksi yang melanggar etika, bisa menimbulkan sanksi hukum atau boikot dari masyarakat. Etika produksi dapat membantu mencegah risiko tersebut. E. Mendorong inovasi berkelanjutan, yaitu perusahaan yang beretika seringkali mencari cara baru yang lebih ramah lingkungan atau efisien yang mendorong inovasi dalam proses produksi. F. Memastikan keberlanjutan rantai pasok, yaitu etika produksi mencakup memastikan bahwa mitra dan pemasok juga memproduksi barang secara adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. G. Mencegah korupsi dan praktik bisnis curang. Dalam konteks produksi ini mencakup kejujuran dalam standar mutu, tidak memalsukan sertifikasi, dan tidak menggunakan bahan berbahaya secara diam-diam. Untuk kasusnya ada pengungkapan produksi miras ilegal rumahan di Malang tahun 2024. Pada Maret 2024, Polres Malang berhasil mengungkap kasus produksi minuman keras miras ilegal yang dilakukan secara rumahan. Kasus ini menyoroti masih maraknya produksi dan peredaran miras tanpa izin yang sangat berisiko bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Produksi ini melanggar hukum karena tidak memiliki izin resmi dan prosesnya dilakukan tanpa standar sanitasi dan pengawasan yang layak. Akibatnya, miras yang dihasilkan berpotensi menimbulkan keracunan, gangguan kesehatan, bahkan kematian. Secara etika, tindakan ini juga mencerminkan kurangnya tanggung jawab sosial karena mengabaikan keselamatan konsumen demi keuntungan pribadi. Dari sisi sosial dan keamanan, miras ilegal turut meningkatkan potensi tindak kriminal, kecelakaan, serta gangguan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tegas dari kepolisian sangat penting untuk menghentikan praktik ini dan melindungi masyarakat.